apalagi tadi kalau kita lihat kan telur asin tuh, ini telur bebek ya, tapi tuh kalau telur bebek tuh telur asin juga kan ya? Iya, betul. Oh, berarti Iya. itu kalau misalnya yang kalau kita makan tuh yang kayak salted egg, itu dari telur bebek tuh? Iya, harusnya. Oh, harusnya. Harusnya loh, iya kan. Emang kalau kita emang telur asin ada yang dari Nah, selain telur bebek? gini, tahu nggak, makanya harus cara bedain dulu gimana. Ini telur ayam, telur bebek. Kalau telur ayam kan warnanya coklat tuh, kalau telur bebek, aku nggak pernah tahu sih telur Nah, bebek. cara kayak gimana. gampangnya tanya aja penjualnya yang mana telur ayam, mana telur bebek. Yang kedua, cara paling gampang adalah Apa? kalau menetas keluarnya bebek, berarti pasti telur bebek. Langsung aja kita undang Dr. Samuel Utoro, seorang spesialis gizi klinik. Wah, ini sebelum kita ngobrol, ngalor gitu nanti. Dok. Nah ini tuh aku penasaran sih dokter, manfaatnya tuh kayak gimana, karena kalau misalnya kalau telur asin ya, itu kayak terkenal tuh kayak apa, bikin darah tinggi atau apa gitu kalau nggak salah. Wah, ya benar tuh, mitos atau fakta? Telur asin dapat menyebabkan darah tinggi, fakta. Oh. Karena kandungan natriumnya sumber garam itu kan NaCl rumusnya. Oh, bikin Nah, darah Na natriumnya itu tinggi pada telur asin. Kalau telur bebek direbus biasa itu kandungan garamnya, natriumnya itu hanya 140 mg Itu seberapa per nih? 100 gram Itu telur. berarti seberapa kalau Nah, misalnya kalau asin naik menjadi 540 mg. Tinggi. Padahal jatah kita makan natrium Oke. satu hari itu hanya 2 gram, 2000 miligram. oke. Jadi kalau sehari makan telur asinnya udah 2, berarti kan udah setengah jatah makan garam itu sudah terpenuhi. Oke. Belum Itu itu yang garam-garam bisa yang lain ya? mencetus. Tapi, Belum Dok, garam yang lain. Oke, tapi dokter kalau misalnya darah tinggi kan itu, tapi ini katanya juga, katanya kalau kita mengkonsumsi ini telur asin ini atau telur bebek itu tinggi kolesterol. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, Karena- daging bebek aja juga bikin kolesterol ya? Iya, itu gimana telurnya? Nih, telur bebek itu kuningnya kan lebih besar dari telur ayam. Karena ukuran telurnya juga lebih besar dari telur ayam. Artinya kandungan kolesterol yang ada di kuning telur itu lebih tinggi. Dia sampai 230 mg. Ih serem ya? Nah, sementara kalau telur ayam hanya 160 mg. Hampir 200 juga. Padahal jatah kita makan kolesterol itu kalau Anda sehat itu hanya 300 mg per hari. Ya Tapi ampun. kalau Anda mulai kolesterolnya perbatasan, kelompoknya grupnya Dr. Vito menyarankan Oh jadi saya tidak boleh, ya dokter ya? Iya. dokter jantung kan itu hanya boleh 200 mg per hari. Oh, Oke. Bayangin udah lewat kan kalau makan Baru telur makan bebek. satu aja tuh. ya. Iya. Sebenarnya dari tadi tuh makanin apaan sih dok? Nah, ini sih sebenarnya sambil dengerin nih Slayer lagi makan bagian kuningnya dari telur Tuh, asin nih. Wah. berarti dokter gimana nih kolesterolnya? Kan baru secupil doang ini lihat. Cuma ngetes aja. Nah dokter, kalau kita hubungin nih tentang telur bebek ya kali ini ya dokter. Kalau telur bebek ini juga jika sudah diasinkan tuh katanya lebih sehat nih kalau untuk dikonsumsi. Bukan lebih sehat. Itu mitos kalau bilang telur asin lebih sehat. Oh. Justru dia menjadi lebih tidak sehat. Kenapa? Karena garamnya menjadi meningkat. Oh, jadi lebih tidak Itu, sehat malah ya? Iya, beresiko. Sama juga kita kalau makan garam kebanyakan kan istilahnya kita sedang mendeposit di dalam tubuh kita penyakit darah tinggi. Oh, berarti nggak boleh banyak-banyak ya kalau Jangan. makan ini? Cukup satu atau gimana nih dokter? Atau setengahnya aja? Jangan tiap hari juga. Ya kalau perlu aja nih kayak aku nih, makan cuma dikit banget tuh lihat. Ya, oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal telur kan kadang-kadang orang takut mengenai alergi juga ya. Nah, ini karena telur bebek ini tidak bisa menyebabkan alergi, mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Karena semua sumber protein bisa menyebabkan alergi. Dan protein ini banyak terdapat dalam telur Dalam ini. telur Banyak bebek. mana sih kalau protein sama telur ayam sama telur bebek nih dokter? Lebih tinggi telur bebek. Oh. Karena ukuran si telurnya saja sudah jauh lebih besar. Oke. Jadi akan lebih tinggi kandungan proteinnya di dalam telur bebek. Oke, nah dokter katanya ada dengar-dengar nih, katanya untuk penderita kanker katanya disarankan untuk mengkonsumsi telur bebek karena dia mengandung alkalinya nih. Mitos. Oh mitos. Mitos. Nggak ada hubungannya kita makan telur bebek terus katanya bersifat alkali. Alkali, iya, bersifat Karena alkali. semua makanan baik itu sifatnya asam, sifatnya alkali, begitu masuk ke lambung sifatnya asam.
Oh, Kenapa? semuanya asam. Semua makanan di lambung dicerna oleh asam lambung. asam lambung, ya. Asam lambung itu asam yang pH-nya rendah. pH-nya sekitar 2 atau 3. Nah, jadi Oke. semua makanan masuk ke lambung ya sifatnya Asam asam. semua ya dokter ya. Semua. Mau yang manis juga kita makan manis tetap aja ujung-ujungnya asam Iya. juga ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya jadi ingat nih ya, ada satu, ini kan tadi kan banyak yang lucu-lucu juga nih ya mitosnya ya, ini ada yang lebih lucu juga nih. Jadi kalau malam-malam nih katanya kalau tukang-tukang jamu nih ya, mereka bilang katanya kalau ini nyampurin telur bebek ini bisa meningkatkan gairah. Wah. Ngeri ya? Itu fakta atau mitos sih Fakta atau dokter? mitos saya gimana? Sayangnya jawabannya mitos. Kenapa kok kecewa banget kayaknya? Langsung. Oh bukan, maksudnya apa, Gitu. yang biasa mengkonsumsinya itu pasti kecewa. Oh, iya. Tapi kenapa dokter? Hati-hati karena biasanya telurnya yang dipakai hanya kuning telur. Iya dokter. Kuning telur itu kan tinggi lemak. Tinggi lemak. Dia sebenarnya bukan meningkatkan gairah, Tapi penyedia energi. Orang yang Oh. habis makan kuning telur, dengan kata lain makan yang tinggi lemak, energinya jadi lebih tinggi. Lebih Tapi gereng. apakah itu meningkatkan gairah? Tidak, nggak ada hubungannya. tapi kuat, maksudnya Iya. berstamina. Ya. Oh, berstamina. Kuatnya bertenaga, tapi ada lagi yang bahaya. Apa nih, Kolesterolnya dokter? Waduh. tinggi, pembuluh darah akan tersumbat. Apa akibatnya? Aliran darah ke alat yang digunakan itu akan terganggu. Akhirnya loyo malah. Alat, kenapa Dita kayak senang banget ya kayak. Tapi satu hal ada yang benar. Alat apa ini ya? Alatnya apa? Tapi satu percaya bahwa bagi sebagian besar orang ya, telur bebek ini meningkatkan nafsu, nafsu makan. Kayak. Tapi nih dokter ada Nah, juga nih itu dokter. fakta. Ini Itu berhubungan, fakta. ini ya. berhubungan dengan alat nih dokter ya. Katanya dengan ini tuh mencegah ejakulasi dini dengan mengkonsumsi telur bebek ini. Ini dengan madu tapi dokter. Ini fakta atau mitos nih dokter? Itu juga mitos. Oh ini mitos. Nggak sayang sekali. nggak dokter. ada cerita. Udah dokter jangan konsumsi lagi Jadi ya. saya yang kena ya. Jangan konsumsi lagi. Udah nggak berguna dokter. Iya. Katanya udah dokter Samuel udah bilang ini. Iya. Itu hanya meningkatkan energi. Tapi Oh. gairahnya apakah meningkat? Tidak. Energinya dari mana? Madu kan glukosa, gula. Gula. Kan penyedia energi secara cepat. Kemudian cadangannya ditambah dari lemaknya itu yang tinggi. Jadi itu mitos kalau dapat meningkatkan gairah. Oke. Mungkin ya dokter. Gak. Tapi aku tahu nih meningkatkan apa nih. Jadi ini telur bebek ini bisa meningkatkan berat badan. Jadi Wah, pasangan itu Anda fakta. lebih berbobot jadinya. Iya. Ya. Mitos atau fakta nih? Nah, ini fakta. Oh, ini yang fakta. Ya. Jadi Iya. malah bikin Kalau Anda berbobot. makan terlalu berlebihan dan kuning telurnya dimakan, itu menyebabkan kalorinya akan berlebihan. Kita tahu orang kalau makan kalorinya berlebihan, dia akan disimpan. Oke. Disimpan menjadi apa? Menjadi sel lemak. Oke. Jadi hati-hati, itu fakta. Ini bibit bebet bobot ya, ini bobot nih. Ini. Coba. Tapi dokter nih, ini katanya perempuan-perempuan ini percaya nih dengan campuran putih telur bebek ini itu dengan lemon katanya bisa memutihkan kulit nih. Kalau gitu saya juga mau. Ini fakta atau Itu mitos sih dokter? dimaskerin apa di Dimaskerin, Oh, dimaskerin. Terus yang kayaknya itu bisa dikelentek, dikelupas gitu iya, loh. Coba nih. Itu fakta mitos dokter? Itu juga mitos. Sayang sekali wanita. Iya. Jadi jangan percaya tuh yang ada di mana media-media sosial itu yang ada tutorial pakai telur gitu kan. Itu nanti malah amis ya. Sayang ya, mendingan dimakan Sayang. sedikit sih sebenarnya. Lebih Jangan keren ya. buang-buang, mubazir. Mitos, cuma efeknya yang membuat orang salah sangka itu akan memang menarik si kulitnya. Oh, Karena bikin putih telur kenceng. kan. Iya. Karena kering kayak bikin kenceng gitu ya. Itu anggapnya itu akan membuat kulit lebih putih lah segala, itu mitos. Jadi manfaatnya gimana dok ini telur bebek ini dan juga bagaimana supaya menghindari efek buruknya lah. Jadi makannya Iya, supaya betul. optimal. Gimana tipsnya nih? Jadi tipsnya gini, makanlah telur rebus bebek biasa. Telur rebus bebek Telur karena itu udah asin juga ya. Ya, jangan yang makan asin. Makan telur bebek asin
sekali-sekali boleh. Tetapi usahakan kalau kadar kolesterol Anda sudah di ambang batas, kuning telurnya jangan dimakan. Oh jangan ya. Iya, Oh, makan putihnya putihnya aja. saja. Tapi kalau misalnya ngomong sekali-sekali itu sekali gimana nih? Sekali seminggu atau sekali sehari nih? Ya, seminggu sekali, jangan tiap Nih hari. pas syuting aja makan ini boleh. Sekali seminggu boleh. Atau gini, Anda habis syuting ini makan satu aja, Aduh. silakan. Tapi manfaatnya nih yang paling menonjol dari telur bebek ini apa sebenarnya? Dokter. Dia sumber protein yang bagus, ya. Jadi dia akan mudah digunakan untuk regenerasi sel. Kecuali Otot itu bisa nggak, dia dokter? juga, iya, Otot. untuk Oh. pembentukan otot kan putih telur. Oke. Dia juga mengandung kalsium, akan menguatkan tulang Anda. Gitu, yang bagus berguna berarti. dari telur. Oh ya, Oke. baik terima kasih Dokter Samuel. Ya ingat ya hati-hati ya makannya jangan terlalu sering. Sekali-sekali cukup ya. Kalau sekali makan juga dikit kayak tadi nih udah selesai nih, aku udah selesai makan, ya udah.